Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage terhadap return saham yang terdaftar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Firastik. Hari ini di sesi ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Rumusan masalah. Apakah rasio profitabilitas atau return on asset berpengaruh terhadap return saham? Yang kedua, apakah rasio likuiditas atau quick ratio berpengaruh terhadap return saham? Tiga, apakah rasio leverage atau debt equity ratio berpengaruh terhadap return saham? Yang keempat, apakah rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap return saham? Selanjutnya yaitu hipotesis H01, yaitu rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. H1, rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. H02, rasio likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. H2, rasio likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. H03, rasio leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. HA3, rasio leverage berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. H04, rasio profitabilitas, likuiditas, leverage tidak berpengaruh secara signifikan secara simultan. Baik, sekian pemateri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Jannah yang akan menjelaskan tentang bab 2 kajian pustaka. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan baik berdasarkan total aset, total modal, atau total pembelian. Profitabilitas memberikan gambaran beberapa efektivitas perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tanpa adanya keuntungan, para investor tentu melihat beberapa besar profit yang dihasilkan suatu perusahaan. Diukur menggunakan common ratio. Hal ini digunakan mengetahui kesanggupan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendek. Ukuran CR yang baik bagi perusahaan sebesar 200%. C. Leverage. Rasio leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio leverage diartikan sebagai besarnya aktiva perusahaan yang didanai dengan pendanaan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. D. Return saham. Return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Menurut Jogianto, return saham adalah hasil yang diperoleh dari hasil investasi. Pada umumnya, melakukan investasi adalah untuk mendapatkan return atau tingkat pengembalian sebagai imbalan atas dana yang telah ditanamkan serta ketersediaannya menanggung risiko yang ada dalam investasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder merupakan publikasi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BI selama kurang waktu 2021 sampai dengan 2023. Dalam penelitian ini terdapat 10 objek perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang B, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dengan sampel penelitian yang dipilih dengan metode non-random atau purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian, dan yang kedua, perusahaan pempublikasian laporan keuangan. Tahapan analisis. Tahapan analisis yaitu yang pertama ujian statistik deskriptif, dan yang kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji regresi lincar berganda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan, yang mana pada poin A yaitu deskriptif. Deskriptif pada tabel di atas yaitu berdasarkan hasil output tabel 2 dapat disampaikan sebagai berikut. Nilai minimum variabel profitabilitas adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah 872,0 dengan nilai rata-rata
46,9333 dan nilai standar deviasi yaitu 156,81901 dan nilai variabel likuiditas adalah 25,00. Dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi adalah nilai minimum variabel RT adalah yaitu 0,00 dan nilai maksimumnya adalah 25,00 dengan nilai rata-rata 12,5333 dan nilai standarnya deviasinya adalah 5,92326. Dan untuk uji klasiknya yaitu pertama uji normalitas data. Berdasarkan hasil tabel 3 diketahui bahwa taraf signifikan 0,200 dan nilainya lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Berdasarkan uji tabel 4 dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastis. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,5. Uji multikolonisitas yaitu dari tabel 5 yaitu mengambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi hal ini dapat dilihat dari nilai toleransi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10. Sementara nilai PIV variabel independen lebih kecil dari 10,00. Selanjutnya, tabel uji regresi linear berganda. Dari hasil tersebut, melalui persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila 15,52 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel ROA, GR, DER, maka return saham akan meningkat sebesar 15,526 dengan asumsi variabel konstan 0,001. Artinya apabila probabilitas terjadi peningkatan 1%, maka return saham akan mengalami peningkatan sebesar 0,001% dengan asumsi variabel lainnya konstantan B2 sama dengan 0,002. Artinya apa? Apabila likuiditas terjadi peningkatan 1%, maka return saham akan mengalami penurunan sebesar 0,002 dan sebaliknya apabila likuiditas terjadi menurun 1%, maka return saham akan mengalami peningkatan sebesar 0,002 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selanjutnya, uji T berdasarkan hasil dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa A1 diterima terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara profitabilitas dengan return saham. Ini menunjukkan nilai T hitung min 0,138 dengan huruf signifikansi sebesar 0,807. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Ada 3. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap return saham adalah dalam hasil penelitian ini didapatkan bahwa H1 diterima terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara profitabilitas dengan return saham. Hal ini ditunjukkan melalui nilai T hitung perusahaan dan aktiva perusahaan. Yang kedua, pengaruh divergen terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian ini, H3 diterima dan HO2 ditolak. Artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage terhadap return saham. Dalam penelitian ini diperoleh nilai uji F hitung dengan taraf signifikan, maka dapat disimpulkan antara profitabilitas, likuiditas, leverage secara bersama-sama terhadap return saham perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.